Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD, selaku Ketua Tim Pengabdian, dan seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat, guru-guru MGMP Matematika SMP Sekota Padang yang mengikuti kegiatan pengabdian pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya dan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul pada ruang virtual. Suaranya unmute loh. Oke, maaf, saya ulangi lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD, selaku Ketua Tim Pengabdian Masyarakat dan seluruh peserta pengabdian kepada masyarakat, guru-guru MGMP Matematika SMP Sekota Padang yang mengikuti kegiatan pengabdian pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul pada ruang virtual Zoom meeting hari ini dalam rangka BIMTEK Inovasi Bahan Ajar berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TPEC menggunakan aplikasi Flip PDF Profesional versi 2.4.10.1 dan Adobe Premiere Pro untuk guru matematika di SMP Sekota Padang. Selanjutnya, selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari kejahiliahan menuju keislaman seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan pembukaan pengabdian kepada masyarakat yang antara lain sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu sambutan dari Ketua Pengabdian dan pengantar contoh proyek LKS dan video pembelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Yulianti Harisman. Kemudian minggu berikutnya yaitu Rabu tanggal 25 Agustus akan dilanjutkan dengan kegiatan instalasi pengenalan menu Flip. Minggu berikutnya tanggal 1 September hari Rabu akan dilanjutkan kegiatan dengan materi penggunaan menu. Diikuti pada Rabu 8 September yaitu publish dan upload online. Ketiga minggu ini akan disampaikan oleh pemateri yaitu Bapak Taufik Iqbal SSI. Berikutnya Rabu 15 September 2021 ini akan ada materi berkaitan dengan tombol-tombol pada Adobe Premiere Pro. Kemudian minggu berikutnya 22 September dilanjutkan dengan materi cara memulai Adobe Premiere Pro. Berikutnya minggu tanggal 29 September 2021 ini dilanjutkan dengan materi cara mengedit Adobe Premiere Pro. Dan berikutnya 6 Oktober kita akan masuk ke materi cara merender Adobe Premiere Pro. Yang ini semuanya akan disampaikan oleh Bapak Rafki Rahmat MY. Nantinya pada Rabu 13 Oktober, 20 Oktober, dan 27 Oktober ini adalah proyek bagi guru membuat LKS, kemudian video pembelajaran, dan juga KPD serta LKS di Flipbook. Ini adalah tugas mandiri.
Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pembukaan pengabdian masyarakat hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan sekaligus pembukaan BIMTEK, Inovasi Bahan Ajar Berbasis Technological, Pedagogical, and Content Knowledge TIPEK yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Yulianti Harisman. Kepada Ibu, disilahkan. Oke, terima kasih Bu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah kedua kali saya sebagai dosen tim pengabdi yang melaksanakan pengabdian di MGM, bekerja sama dengan MGMP itu bersama Bu Riza. Alhamdulillah hubungan baik selalu terjalin. Ibu Riza selalu memberikan kesempatan kepada kami tim dosen UNP untuk selalu merespon apapun acara yang ingin kami lakukan di MGMP SMP untuk guru matematika Sekota Padang. Nah, untuk kegiatan kali ini, waktu itu topiknya kalau tidak salah tentang GeoGebra, kemudian soal-soal hot, pengembangan soal-soal hot. Itu beberapa Bapak dan Ibu guru yang terlibat di sini juga ikut serta waktu itu, Ibu Betty, saya ingat itu beberapa Ibu Lili juga, kemudian Ibu Riza juga waktu itu adalah pesertanya. Dan alhamdulillah untuk kali ini saya berkesempatan kembali untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan topik yang berbeda, yaitu tentang Flipbook dan Adobe Premiere Pro. Ya. Nah, kemarin saya sudah menghubungi Ibu Riza dan Ibu sudah meminta saya membuatkan form, Google Form gitu ya, untuk peserta mendaftar gitu. Kemarin saya dengan tim rencana membatasi 20 orang peserta, tapi karena saya melihat ada antusiasme dari guru-guru untuk mengikutinya dan saya dapat peserta itu di Google Form yang mendaftar itu sebanyak 27 peserta, 27 orang peserta. Nah, kemudian kita putuskan dengan tim untuk mengadmit semua peserta yang 27 orang. Alhamdulillah kita arrange balik dan kita putuskan untuk ke 27 orang peserta itu kita admit untuk mengikuti pengabdian masyarakat. Mungkin itu untuk peserta. Nah, Bapak Ibu semua, seperti biasa, ini karena ini berkaitan dengan pengembangan perangkat atau media pembelajaran yang berbasis IT itu biasanya kan sangat membutuhkan prosesnya itu secara langsung dengan menggunakan labor komputer, itu biasanya yang kita lakukan. Karena kemarin itu kita kan mengundang Bapak dan Ibu ke kampus, ke UNP waktu itu. Kita pinjam labornya, 2 labor, kemudian Bapak dan Ibu berkunjung. Tapi karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk kita lakukan seperti itu, kita mencoba, tapi tidak tahu ini berhasil atau enggaknya gitu ya. Kita mencoba melakukannya itu secara online atau secara Zoom gitu. Tapi alhamdulillah kita dari 2 pemateri yang kita undang atau kita jadikan narasumber untuk acara pengabdian ini. Sebenarnya acara pengabdian ini dipelopori oleh, maksudnya dibuat ajuannya itu oleh tiga orang, itu saya sendiri sebagai ketua pengabdi, kemudian yang kedua itu Pak Suherman sebenarnya, kemudian ada Ibu Resmi, tapi karena lagi berhalangan hadir, dan Ibu Ramadona juga sebagai anggota dari tim pengabdian ini, jadi saya sebagai ketua pengabdi membuka terlebih dahulu dengan penyampaian materi dan pemberian kegiatan apa yang akan Bapak Ibu dan saya serta pemateri lakukan selama kita beberapa minggu ke depan, setiap hari Rabu rencananya kita rencanakan. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Dona tadi, untuk hari ini itu saya akan mencoba memberikan atau memaparkan sedikit tentang bagaimana mengembangkan sebuah
LKS gitu ya, sebuah bahan ajar yang baik. Mungkin Bapak dan Ibu itu lebih berpengalaman banyak dari saya, dan tentu Bapak dan Ibu itu kalau di sekolah pasti sudah terbiasa dengan itu, cuma saya sedikit memberikan pengalaman juga sebagai seorang pengajar tentang bagaimana mengembangkan bahan ajar, kemudian memberikan sebuah contoh video. Nah, nanti bahan ajar ini itu kan berbentuk hard biasanya kita. Kalau soft itu kan dalam bentuk kita simpan dalam file. Nah, nanti akan diadakan materi pada minggu depan 3 kali itu bagaimana membuat dia itu menjadi sebuah bahan ajar yang online dan menarik dengan menggunakan aplikasi Flipbook. Nah, itu akan disampaikan oleh Bapak Iqbal. Itu 3 minggu ke depan, bagaimana mengimpor bahan ajar yang sudah kita siapkan, baik itu LKS bisa jadi, baik itu modul bisa jadi, nanti akan dibuat secara online dan menarik. Nah, karena kita terbatas dengan Zoom meeting dan tidak bisa langsung dipraktekkan gitu ya, nanti Bapak Iqbal sudah menyusun bukunya, sudah menyusun modulnya, alhamdulillah kemarin sudah diberikan ke saya, nanti akan saya share di grup pengabdian, dan alhamdulillah juga beliau sudah, saya sudah melihat buku yang beliau kembangkan, dan insya Allah akan jadi di ISBN kan dari produk dari pengabdian ini. Nah, itu Bapak Ibu bisa jadikan panduan, misalnya cara mendownload atau menginstal dulu aplikasinya, nanti akan diadakan langkah-langkah pada buku itu, nanti Bapak Ibu mungkin praktek sendiri, tapi nanti akan dicontohkan di setiap pertemuan itu oleh Bapak Iqbal. Jadi di pertemuan pertama mungkin pengenalan fitur-fiturnya, bagaimana cara mendownloadnya, kemudian bagaimana cara mendapatkan aplikasinya. Nah, mungkin minggu kedua Pak Iqbal akan mencontohkan bagaimana cara mengimportnya, bahan ajarnya, kemudian bagaimana mengonline-kannya, tapi telah ditulis pada buku panduan. Nah, begitu juga dengan pemateri kita yang di minggu kelima itu Pak Raki. Beliau adalah seorang konten kreator gitu ya, konten kreator yang sudah bukan malang melintang, tapi belajar, bukan ini juga, bukan yang profesional di bidang itu juga, tapi mengerti dengan bagaimana menggunakan Adobe Premiere Pro untuk membuat video-video yang menarik dalam pembelajaran. Nah, nanti ketika modul itu dan video pembelajaran itu disatukan dalam sebuah buku online gitu. Jadi bacaannya ada di atas, kemudian videonya muncul di bawah. Seperti itu mungkin gambaran singkatnya untuk produk yang dihasilkan. Sampai mungkin cara pengenalan tombol-tombol Adobe Premiere Pro-nya, bagaimana mengitukannya. Nah, karena memang keterbatasan, untuk modul Adobe Premiere Pro sedang digarap. Kalau modul Flipbook-nya nanti akan saya share di grup. Kalau Adobe Premiere Pro lagi jalan 3 modul. Mungkin beberapa minggu ke depan itu akan selesai modulnya dan akan saya share juga di grup. Itu mungkin gambarannya. Kemudian saya mencoba nge-share materi untuk hari ini, mungkin sedikit pengalaman saja Bapak Ibu. Ini pengembangan yang pernah saya lakukan, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah ya mengembangkan bahan ajar. Jadi saya cuma berbagi pengalaman gitu ya. Nah, dalam membuat bahan ajar itu tentu kita berfokus pada sebuah basis yang ingin kita kembangkan. Biasanya Bapak Ibu tentu punya apa namanya itu, punya survei atau punya analisis terhadap siswanya yang kita sebut juga dengan apa namanya itu, analisis kebutuhan siswa. Nah, ini analisis kebutuhan siswa dalam pengembangan bahan ajar. Ini bisa dilihat Bapak Ibu. Sudah muncul share screen-nya? Sudah. Sudah. Nah, ini analisis kebutuhan siswa. Jadi kita biasanya dalam mengembangkan sebuah bahan ajar itu, ini mungkin saya sharing aja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah tahu itu macam-macam teknik pengembangan, ada 4D, ada 4D, ada AD, kemudian ada apa namanya itu, teknik pengembangan yang dikemukakan oleh saya lupa. Nah, itu bisa dilakukan untuk mengembangkan sebuah bahan ajar. Nah, kita menganalisis dulu kebutuhan mahasiswa.
selama ini mahasiswa kita itu lemahnya di mana. Misalnya lemahnya pada mengatasi masalah, maka kita harus mencoba mengembangkan buku berbasis masalah. Atau misalnya mahasiswa kita itu hanya sekedar menghafal rumus-rumus atau apa gitu, nah kita mengembangkan bahan ajar berbasis konstruktivisme atau berbasis penemuan terbimbing dan sebagainya. Banyak sekali basis-basis yang dikembangkan oleh para ahli. Nah, setelah kita analisis kebutuhan siswa, tentu setelah itu kita mencoba merancang sebuah modul, merancang sebuah LKS, atau merancang sebuah LKPD. Nah, ini di bagian sini. Nah, setelah itu kita validasi. Sebenarnya kita sebagai guru itu, atau sebagai pengajar, saya juga sebenarnya kadang-kadang malas sekali atau malas mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa. Maunya kita mengembangkan bahan ajar itu hanya sesuai dengan keinginan kita atau kesempatan kita dalam manajemen waktu. Kalau misalnya saya tidak punya waktu atau kesempatan, maka saya akan menggunakan bahan ajar yang ada saja. Itu juga saya sendiri seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian saya tidak menelaah atau mengkaji bahan ajar seperti apa yang dibutuhkan siswa saya tidak pernah begitu. Saya kembangkan bahan ajar yang saya ingin lakukan saja, misalnya ambil dari buku sini, ambil dari buku sini, kemudian saya olah menjadi sebuah bahan ajar atau bahan bacaan. Dan kadang buku, kebetulan sekarang lagi online pembelajarannya, dan kita mengupload bahan ajar itu melalui e-learning, dan saya hanya kadang mengambil dari buku paket atau buku cetak, kemudian saya crop, saya ambil, saya masukkan ke e-learning, dan itu biasa saya lakukan. Tapi beberapa bulan atau dekade belakangan ini, kita wajib di kampus itu mengupload ke Kespada Indonesia. Kespada Indonesia itu artinya bahan ajar yang kita miliki sendiri, yang punya karakteristik sendiri, yang dapat membantu siswa kita atau mahasiswa kita, dan memperhatikan karakteristiknya itu harus dikembangkan dan diupload sendiri. Makanya saya mencoba juga membuat seperti itu, dan alhamdulillah untuk 1 semester ini saya sudah mencoba melakukan ini wawancara dengan mahasiswa saya gitu, 5 orang saya kumpulkan, kemudian saya tanya kira-kira mahasiswa maunya seperti apa kalau membaca buku secara online learning gitu, seperti apa maunya. Nah, kebanyakan dari mahasiswa itu menjawab bahwa kalau Ibu hanya mengupload buku paket dan meminta kami belajar mandiri atau belajar sendiri, itu kami tidak punya motivasi untuk membacanya gitu. Tapi kalau Ibu membuat bahan ajar yang menarik, kemudian bisa bergambar, ada masalah yang diberikan, mungkin Ibu Bapak sudah sangat tahu dari saya, misalnya masalah yang sangat dekat dengan dunia nyata siswa. Nah, itu baru ada keinginan yang dirasakan oleh mahasiswa itu mau atau tertarik membaca dari apa yang sudah kita share pada e-learning mereka gitu. Kalau tidak, mereka akan mencuekkan saja. Jadi ketika saya mengcombine antara mengupload dengan e-learning dan kadang-kadang juga memberikan materi melalui Zoom meeting. Jadi saya share misalnya minggu sebelumnya itu saya share video dan buku di e-learning, kemudian minggu depannya saya tatap muka gitu ya Bapak Ibu. Nah, mahasiswa ada yang nyambung kalau sudah dibaca atau ditonton videonya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita tanya ke siswanya mau bukunya atau pengembangan bahan ajarnya seperti apa. Nah, itu saya lakukan juga melalui Zoom karena keterbatasan media, karena kita memang lagi work from home, tapi mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada yang ke sekolah, kemarin kata Ibu Rita gitu. Nah, saya juga menganalisis silabusnya, apa sudah sesuai, tidak dengan materinya, susunan materinya dengan buku-buku paket, gitu ya. Nah, juga saya melakukan wawancara dengan teman sejawat. Wawancara dengan teman sejawat, kira-kira buku seperti apa ini yang ingin kita kembangkan. Nah, akhirnya saya analisis berbagai sumber dan saya coba mengembangkan buku berbasis masalah untuk pembelajaran kalkulus, tapi untuk ini saya ya Bu, untuk mata kuliah yang saya ampu. Nanti saya coba memperlihatkan
menjelaskannya, tapi mungkin Bapak Ibu sudah membuat beraneka ragam bahan ajar yang lebih bervariasi dan menarik perhatian siswa. Nah, ini nanti yang akan kita, kalau misalnya sudah jadi bahan ajarnya seperti ini, satu subtopik saja, atau satu topik kecil aja, materi kecil aja. Nah, nanti itu yang akan kita input ke dalam flipbook-nya. Nah, itu kan materi dari segi materi. Kemudian, supaya mahasiswa lebih paham lagi dengan apa yang kita berikan di dalam LKS, kita buatkan videonya. Video dari pembelajaran yang sudah kita buat dalam bentuk LKS, baik modul, baik LKPS, baik buku referensi, dan sebagainya. Nah, itu kita buatkan lagi video pembelajarannya. Nah, ini contoh video pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Jumpa lagi dalam pertemuan kali ini. Ini adalah minggu pertama perkuliahan. Itu materinya adalah mengenai limit. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya, mari kita coba aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari untuk memaknai limit itu sendiri. Contoh yang pertama adalah orang yang sedang bermain sepeda. Mereka hampir saja tertabrak, tetapi tidak jadi. Artinya hampir menabrak, berarti limit hampir tertabrak. Sekarang mari kita masuk kepada contoh soal. Oke, sekarang kita coba melanjutkan kepada contoh soal yang kedua. Perhatikan contoh soal 2 berikut. Limit X menuju 1, X kurang 1 per akar X kurang 1. Nah, ini ketika kalian substitusikan X sama dengan 1, dia akan menjadi 1 kurang 1 per akar 1 kurang 1 berapa? 1. 0. Berarti 0 per 0, tidak terdefinisi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu kita harus merubah salah satu bentuknya atau memfaktorkan. Itu juga sudah kalian pelajari pada saat SMA ya. Sekarang coba perhatikan contohnya. Limit X menuju 1, X kurang 1 per akar X kurang 1. Kembilannya bisa difaktorkan supaya bisa dicoret dengan penyebutnya sehingga tidak menghasilkan 0 per 0. Bisa. X kurang 1, berapa faktornya? Berarti bisa kita faktorkan menjadi akar X kurang 1 dikali dengan akar X ditambah 1. Oke. Sekarang per akar X dikurang 1. Berarti bisa kita coret akar X kurang 1 di atas kemudian akar X kurang 1 di penyebut. Oke. Sekarang yang tertinggal apa? Yang tertinggal adalah limit X menuju 1, akar X tambah 1. Itu bisa langsung kalian substitusikan. Berarti disubstitusikan akar X tambah limit X menuju 1, akar X tambah 1 itu menjadi akar 1 tambah 1. Akar 1 berapa? 1 kan? Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Kira-kira Bapak Ibu yang bisa dibuat macam-macam dengan Kepala nak buka, mana nak lapuk lah. itu bisa Besok kalau kerja. ruang guru bisa kita modifikasi seperti di ruang guru ada gambar-gambar gitu, ada apa namanya, ada animasi-animasi, kemudian bisa bergerak, bisa seperti papan tulis dan sebagainya. Nah, itu semua kita kembangkan terlebih dahulu video dari LKPD yang sudah dibuat tadi. Kemudian kita satukan dalam bentuk flipbook-nya. Jadi ada materi di atasnya, ada video di bawahnya, kemudian kita online-kan. Nah, nanti siswanya membaca dari situ. Ada materinya, ada videonya. Kita coba buat produk akhirnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kalau materi untuk pembelajaran itu boleh bebas, nanti Bapak Ibu memilih topiknya seperti apa, mau mengembangkan LKS-nya berbasis apa, tentu Bapak Ibu sangat punya kreativitas masing-masing. Nah, inti dari pengabdian kita itu adalah mengemas itu. Kalau membuat video, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu cara dengan Adobe Premiere Pro, ada yang dengan
KineMaster, ada yang dengan PPT saja. Saya juga sering membuat pembelajaran itu hanya dengan menggunakan PPT. Kalau misalnya proses editing dengan Adobe Premiere Pro itu terlalu sulit, nanti buat PPT itu bisa juga menarik dan sebagainya. Nah, menyatukan itu ke dalam Flipbook itu PowerPoint 1.10 itu nanti akan disampaikan oleh Pak Wajib. Nah, setelah prosesnya selanjutnya, sebelum kita memberikan ke siswa kita atau ke mahasiswa kita harus validasi dulu. Validasi produk dari bukunya, kemudian dari videonya ke pakar. Ke pakar itu boleh teman sejawat, boleh ke orang yang kita anggap senior dalam proses pengembangan bahan ajar. Itu ada angketnya, ada angket wawancara, ada angket praktikalitas, angket validitas maksudnya, valid dan tidak valid. Kemudian kita uji coba kelas terbatas, uji coba kelas besar, dan uji coba ke seluruh populasi itu bisa dilakukan. Tapi itu tidak akan kita lakukan, itu hanya sekedar memberikan pengalaman saya gitu untuk mengembangkan sebuah produk, dan nanti akhirnya buku yang kita kembangkan itu bisa kita publish atau kita ISBN-kan. Nah, alhamdulillah buku yang saya kembangkan tadi itu sudah terbit, ISBN-nya sudah ada. Kepada itu sudah banyak juga yang membuat buku yang ber-ISBN, itu kan berguna untuk saya itu pengajaran itu untuk buku lumayan gede umumnya untuk naik pangkat juga. Tapi selain itu tentu kita memang punya kewajiban, pertama saya gitu punya kewajiban untuk membuat bahan ajar yang sesuai dengan level kognitif dan cara berpikir siswa ataupun mahasiswa yang kita ajar. Nah, itu mungkin keuntungan dari pengembangan yang kita lakukan gitu. Nah, sekarang saya juga lagi proses membuat sebuah bahan ajar buku yang saya kembangkan pada mata kuliah saya semester ini. Dan begitu juga caranya, Bapak Ibu, saya wawancara mahasiswa, saya tanya apa kebutuhan mereka pengen bukunya seperti apa, kemudian kita kaji referensi yang mereka. Nah, mungkin untuk pertama kali ya Bapak Ibu, nanti Pak Iqbal di pertemuan berikutnya akan punya contoh dulu salah satu bahan ajar, kemudian beliau akan memperkenalkan tombol-tombolnya dari buku itu, gitu ya, karena kita tidak secara langsung share nanti bukunya di grup, dan dengan pertemuan berikutnya. Bapak Ibu, yang saya sampaikan di awal pertemuan, untuk memang materinya ini adalah materi pengantar dengan tujuan memperkenalkan apa yang akan kita coba lakukan kegiatannya sampai paling banyak itu 12 kegiatan sampai selesai atau jadi produk dari buku online yang isinya ada materi. Itu materinya diharapkan ya Bapak Ibu, diharapkan tapi tidak dipaksakan, diharapkan Bapak Ibu itu mengembangkannya sesuai dengan karakteristik mahasiswa. Tapi mungkin saja Bapak Ibu lebih dari yang saya paparkan tadi, pasti Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman sekali dalam membuat bahan ajar dan bahan ajar yang menarik gitu ya. Nah, mungkin juga video-video yang menarik tentang topik itu. Nah, kita coba membuat media online-nya, karena sekarang berbasis teknologi dan serba IT karena COVID gitu ya Pak Ibu. Mungkin itu Bu Dona dari pengantar dan sambutan serta sedikit pengenalan dan apa yang akan dilakukan selama 12 pertemuan ke depan, karena LKPD buku panduan Flipbook-nya belum di-share, dan Rabu depan baru kita mulai kegiatannya dengan Pak Taufik Iqbal. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
kepada Ibu Dr. Yulianti Harisman, SSI MPD yang sudah membuka acara kita pada hari ini dan juga memberikan arahan bagaimana acara kita ke depannya yang kurang lebih 1 bulan ya Bu, lamanya yang setiap hari Rabu yang akan dipandu nanti oleh 2 pemateri yaitu Bapak Taufik Iqbal dan Bapak Raffi Rahmat. Mungkin sebelum acara ini kita akhiri ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini kepada Ibu Yulianti. Apabila ada pertanyaan, masukan ataupun saran terhadap kegiatan ini, disilahkan. Saya juga menginformasikan bahwasannya absensi kehadiran pada acara pembukaan pengabdian masyarakat hari ini, silakan Ibu isi pada Google Form yang sudah disediakan linknya di chat grup ya. Bu Riza ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Yudi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuli, ini ada nggak batasan spesifikasi laptopnya? Maklumlah laptopnya ini udah lama, laptop jadul. Nanti takutnya nggak bisa aplikasinya nggak bisa jalan pakai laptop yang jadul. Terima kasih. Dicoba jawab ya Bu. Sebenarnya di Adobe Premiere Pro itu yang memang aplikasinya agak berat sekali. Saya mencoba di laptop yang memang RAM-nya masih kecil, itu tidak bisa jalan. Jadi memang sengaja waktu itu karena saya memang pengen mengembangkan sebuah video yang menarik dengan ala-ala ruang guru gitu, saya mencoba memang membeli waktu itu Bu, tapi membeli yang RAM-nya dan spesifikasinya itu 8 RAM gitu, jadi saya saya memang di-upgrade di itunya di apa namanya di komputernya itu, dan memang saya sengaja membeli karena memang lambat kalau di laptop yang masih kecil spesifikasinya. Tapi kalau di labor komputer yang di kampus itu memang sudah besar itunya Bu, spesifikasinya. Jadi kalau untuk mencoba memang di labor komputer kampus itu memang bisa diinstal dan bisa jalan dengan baik. Nah, semoga saja ini karena di akhir gitu, memang rencana awalnya itu kita daring dari yang flipbook ini. Kalau flipbook rasanya itu bisa diinstal di berbagai bentuk laptop asalkan tidak terlalu jadul gitu ya Bu. Tapi kalau yang masih tengah-tengah itu flipbook nggak masalah karena dia ringan. Yang Adobe ini yang flipbook memang di HP juga bisa. Iya betul. Yang ada Premiere Pro ini yang memang adalah aplikasinya berat karena banyak sekali fiturnya, dan saya agak ragu juga sebenarnya kalau pelaksanaannya itu adalah dilakukan secara daring gitu ya Bu. Tapi kalau misalnya kita ada kesempatan, atau kita di labor aja Bu Yuli. Nah iya betul. Saya memang punya keinginan untuk kembali bersama-sama dengan Bapak dan Ibu join di labor komputer matematika untuk melakukan yang bagian Adobe Premiere Pro. Jadi kita sama-sama menginstal dulu di labor komputer, kemudian Pak Raffi dan Pak Iqbal akan membantu menginstalasi di komputer labor dan kita lakukan bersama-sama gitu. Tapi kalau memang tidak bisa gitu ya Bu, karena kita memang tidak boleh beramai-ramai atau mengumpulkan orang pada saat sekarang ini karena perkuliahan pun tidak diperbolehkan malah di kampus. Jadi mungkin sebisanya kita aja Bapak Ibu, misalnya Bapak Raffi. Bu Yuli. Ya Bu. Kalau seandainya kita pindah jadwal ke pagi gimana Bu Yudi? Karena kita bisa di sekolah umumnya komputernya spesifikasinya agak tinggi kalau di sekolah. Jadi kita nanti bisa di labor sekolah
tapi kita pindah ke pagi. Bisa nggak Bu Yuli? Oh, gitu. Kamis pagi atau Rabu pagi? Kemarin sebenarnya kan jadwal MGMP-nya hari Kamis ya Bu. Nah kebetulan hari saya Kamis, ya. mengajar di hari Kamis pagi, makanya minta mundur di hari Rabu siang, dan Rabu pagi juga ngajar dari jam 7 sampai jam 11. Nah itu kendalanya Bu. Kalau memang ada jadwal pagi di hari Jumat, nah itu mungkin bisa disepakati Jumat. Apa Sabtu sekalian gitu. Bukannya pagi kita mengajar, Bu Riza. Nah, Pagi kan kita mengajarnya sampai jam 8:30 cuma Bu Tin. Sesudah itu jam 9, jam 10 kita kan bisa mulai. Yang hari Jumat ya. Iya, Hari Jumat. Yang hari lain kita ada jam terakhir ya ngajar kan. Iya. Berarti Bu Yuli bisanya Jumat pagi. Jumat pagi. Dan tentu dengan ini juga dengan tim yang mengajar, dengan Pak Rafki, satu dengan Pak Taufik Iqbal. Kalau Pak Taufik Iqbal, insya Allah dia masih free tuh. Beliau udah bergabung sepertinya. Masih belum ada kegiatan yang ini, yang apa, masih free, mungkin bisa. Nah, di sayanya. Tapi kalau saya, Bu, karena tidak maksudnya tidak jago atau expert di bidang ini, karena yang menyampaikan materi tentu pemateri yang expert dan sudah kita adakan orangnya, itu bisa disepakati dengan beliau-beliau ini. Nanti kalau misalnya bisa ke sekolah, ya berarti ke sekolah gitu. Asal kesepakatannya. Kalau di sekolah, bisanya pagi Bu Yuli, karena nanti labor tutup lagi kan, pertanggungjawabannya kan kita berarti numpang di labor. Biasanya petugas TIK itu jam-jam 12 sudah pulang. Berarti bisa kita mulai sekitar jam 9:30 atau jam 10. Iya, bisa Bu. Nanti ditanyakan dulu ke Pak Iqbalnya atau ke Pak Rafkinya, kalau mereka bisa pagi, nanti kita ke sekolah. Kalau flipbook, saya rasa itu bisa install Bisa. sendiri. Mungkin 3 Iya, kali. di HP bisa. Kalau flipbook Iya. di HP Berarti bisa. itu sekitar 3 minggu ke depan kan kita flipbook itu mungkin akan kita lakukan secara daring. Minggu ke-5 baru dengan Adobe Premiere Pro, mungkin itu akan pagi ke sekolah atau bagaimana gitu. Karena takut memang itu aplikasinya memang berat kalau Adobe Premiere. Iya. Jadi kita bisa juga di labor sekolah. Kalau kita nggak bisa rame-rame ke UNP, nggak apa-apa, di labor sekolah bisa kayaknya. Kalau di sekolah dibolehkan Bu sekarang untuk kan kita nggak rame-rame. Kalau di sekolah kan guru wajib juga datang ke sekolah yang ngajar. Paling di sekolah itu tuh setiap hari itu adalah sekitar 15-an orang guru ada. nanti kita kondisikan. Lagian yang ikut ini dari sekolah yang berbeda-beda. Jadi kita nggak akan numpuk di satu labor. Jadi pisah-pisah labor. Cuma biasanya komputer di labor itu spesifikasinya jauh lebih tinggi dari laptop. Maksudnya itu kita pindah beda-beda. Kita ke labor di sekolah masing-masing, Bu Yuli. Oh gitu. Kita kan punya labor, masing-masing sekolah kan punya labor TIK tersendiri. Tapi pematerinya kita itu sayangnya ini Bu terbatas 2 orang gitu. Jadi memang sekali jadwalnya kita rencanakan dalam 1 minggu itu. Oh gitu. Iya. Berarti kita di sebuah labor tertentu. Iya. Oh, bisa juga nanti kita kondisikan. Misalkan ke labor SMP 24 sama labor SMP 25. Nah, itu takut. Tapi atau labor SMP ya, 6. jaraknya bisa kita labor SMP 2. Oh iya. Kalau begitu mungkin bisa jadi Bu, tapi space untuk antara satu orang dengan orang lain tuh kita jarakkan berarti dengan tetap memperhatikan protokol COVID gitu ya Bu, kali ya Bu. Iya, tapi kita ini kan sekitar 27 ya Bu Yuli. Kita bagi 2 aja karena pematerinya ada 2 orang kan? Iya, ada 2. Jadi kita bagi 2 labor. Oh, iya bisa jadi. Boleh Bu, nanti disepakati. Tapi kalau boleh di UNP satu labor rame-rame bagus juga. Jadi kita nggak ngurus perizinan lagi kan ke sekolahnya masing-masing minta izin penggunaan labor. Kemarin saya sudah coba ke kampus untuk mencoba meminta izin untuk melakukan pengabdian di labor komputer. Tapi memang ini 4 minggu pertama dilarang untuk daring, harus daring untuk 4 minggu karena kita masih dalam suasana PPKMB. Tapi untuk
minggu kelima itu belum dapat izin karena anak 2020 di kita itu wajib luring 50% dari mahasiswanya dan 50% daring, tapi untuk 1 sampai 4 minggu ini baru minggu pertama kuliah itu tidak diizinkan ke kampus. Minggu kelima baru boleh. Nanti saya coba dulu tanyakan di minggu kelima kalau boleh ke UNP, nanti kita ini kan lagi kita sepakati. Nah, ya itu jauh lebih bagus. Tapi kalau bisa pagi Bu Yuli. Ya, boleh. Karena tapi jangan pagi sekali, sekitar jam 10-an lah. Karena teman-teman umumnya jadwal ngajarnya pagi. Itu boleh setiap, maksudnya bebas free jadwalnya dari Senin sampai Jumat di jam 10 itu, Bu? Atau Dulu kita lihat dulu Bu Yuli. Kelas 8 ada jam terakhir lah Bu Riza. Hari Senin itu kelas 9 pagi. Hari Selasa kelas 8 itu pagi. Oh, kelas 7-nya siang. Jam 10.45. Berarti hari Selasa nggak bisa kita pakai, Bu Yuli. Kemudian Rabu bisa, Kamis bisa, Jumatnya menangguang. 8.20 sampai 9.10. berarti Rabu dan Kamis aja bisanya, Bu? Rabu Dan Kamis. Kamis. Jumat enggak? Jumat tuh di Kamis nggak tengah-tengah. bisa. Oke. Bu Riza, Kamis jadwal kelas 7 ada siang. Oh iya, Bu Riza. jam 11.10. Iya, sampai jam 12. Senin sama Rabu tuh kayaknya bisa. Senin sama Rabu. Iya. Saya coba. Tapi yang amannya Rabu, Bu Yuli. Oh, Rabu pilihan Karena pertamanya. Senin nanti suka rapat atau suka apa. Rabu jam 10 ya, Bu? Rabu jam 10 bisa. Nanti saya coba tanyakan ke Pak Taufik dan Pak Raki akan memberikan materi jam 10 hari Rabu. Insya Allah minggu. Atau Kamis pagi kita mulai jam 7.30, tapi jam 10 kita udah selesai. Jam 7.30, jam 10 selesai. Dia memang Iya, hari direncanakan Kamis. cuma 3 SKS. 150, 7.30, jam 10 harus selesai. Kalau Kamis. Sampai jam 11 Kamis tuh bisa nih Riza. Sampai jam 11 bisa enough. Kan ngajarnya jam 11.10. Iya, 11.10. Jadi Kamis pagi dari jam 7.30 Jam 8 sampai bisa jam atau jam 8 sampai jam 11. bisa Bu Yuli. Oke, jam 11. Rabu mulai jam 10 bisa sampai siang tuh, Bu? Bisa. Bu, jam Sampai siang sampai jam 12. Oke. Kamis jam 7.30 sampai jam Pagi. 11 bisa. Oh iya. Sampai jam 11 atau setengah 11 lah bisa tuh Bu Yuli. Oke, berarti ada 2 pilihan jadwal untuk minggu kelima. Iya, ada 2 yang pilihan kita jadwal. sepakati ya. Berarti memang Adobe ini agak susah kalau dilakukan secara daring. Itu mungkin Bu untuk pertanyaan Ibu yang tentang aplikasi ya. Itu Bu Dona dikembalikan lagi ke Bu Dona. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi dari Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita sebulan ke depan. Tadi sudah dijawab sama Ibu Yuli terkait dengan agenda kita. Mungkin akan dicarikan kesempatan, mana tahu ada kemungkinan di minggu atau kegiatan kelima ya Bu Yulia yang aplikasi Adobe Premiere Pro untuk diselenggarakan di Labor UNP. Itu sudah disepakati hari Rabu jam 10 sampai jam 12, kemudian hari Kamis jam 10 sampai jam 12. Ada 2 opsi. Bu Yuli, ini Hari Kamisnya bisa lebih pagi Bu Dona. Oh, bisa lebih pagi Bu. Dari pukul 8 ya Bu tadi Bu? Dari pukul 8 bisa. Dari pukul 8. Tadi Bu Riza juga menanyakan tentang laptop beliau yang beliau bilang jadul Bu Yuli. Nah, kalau seandainya tadi Bu Yuli bilang memang membeli perangkat baru gitu. Nah, kalau misalnya dengan Ibu Riza yang memiliki laptop yang sudah ada, bisa tidak di-upgrade dengan membeli memorinya saja kira-kira Bu Yulianti? Nah, gimana itu Bu Yuli? Ya walaupun nanti kita ceknya di labor gitu kan ya, tapi nanti kan kalau di rumah beliau ada ide pengen mengembangkan sendiri gitu, tiba-tiba muncul, tapi perangkat beliau tidak mendukung gitu. Bisa nggak dengan memori saja? Nah, laptop yang tadi itu bisa mengerjakan Adobe Premiere Pro ini.
Gimana Bu Yuli? Kalau pernah coba Bu Dona saya ke tempat orang yang ke komputer gitu, maksudnya memperbaiki komputer, saya awalnya memang minta upgrade laptop yang sudah saya punya supaya bisa menginstal aplikasi. Itu bisa di-upgrade, tapi ada batasannya Bu Dona, tergantung space awal dari laptopnya, bisa dinaikkan, dan itu bisa dilakukan, tapi karena waktu itu cuma cuma sedikit bisa nambah space-nya, jadi saya putuskan untuk itu. Bisa ditanya aja Bu ke tempat yang komputer mengupgrade itu, ada, bisa dilakukan, tapi terbatas, ada batasannya, nggak bisa maksimal gitu Bu Dona. Tapi kalau memang untuk aplikasi ini ya itu tadi kendalanya harus tinggi. Berarti kalau itu jauh lebih memungkinkan ya, ketimbang ada Premiere yang memang kita usahakan untuk upgrade kita punya memori pada laptop ya Bu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait kegiatan kita ke depan? Tapi di sini ada Pak Iqbal, itu Pak Iqbal juga mau ngasih dari Adobe. Siapa tahu Pak Iqbal mau memberitahukan sesuatu. Saya juga kurang ini masalah memang pematerinya. Pak Iqbal silahkan, kayaknya mengangkat tangan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya menjelaskan bagaimana spek yang harus dibutuhkan untuk Adobe Premiere ini. Yang masalah untuk upgrade dari laptop, di sini minimal laptopnya itu harus Windows 10 dulu, Bu. Kalau dia Windows 8 atau 7, walaupun di-upgrade, nanti ada aplikasi yang tidak bisa dijalankan. Minimal dia harus Windows 10. Kalau di Windows 7, 8 atau yang lain, mungkin akan terganggu aplikasinya untuk melakukan operasi. Mungkin itu aja. Kalau yang Flipbook nggak ada batasan minimal untuk mengoperasikannya, tetapi sangat disarankan untuk Windows 10. Mungkin biasanya kan di tahun sekarang atau tahun komputer udah memiliki speknya udah Windows 10 semua kan. Alangkah baiknya kalau meskipun di-upgrade komputer tersebut, paling harus di-upgrade tuh bagian bukan memorinya tetapi RAM-nya. Kan di komputer tuh terdapat 2 slot RAM-nya. Yang satu slot bawaan, yang satu untuk tambahan. Kemungkinan kalau menambah itu harga RAM itu mungkin terlalu mahal untuk di-upgrade-nya. Lebih baik ya memang cari yang Windows 10 daripada di-upgrade yang Windows lama itu. Mungkin itu aja bisa saya jelaskan, Bu. Kembali ke Bu Yuli. Nah, itu betul, pengalaman saya juga begitu sama dengan Pak Iqbal, dan kalau menjalankan aplikasinya itu cuma satu itu yang bisa dijalankan gitu Bu, kalau di upgrade-nya dibatasi RAM-nya, sedangkan yang lain untuk pengerjaan kita kan multitasking, kadang dari ngedit ini pengen ngerjain ini, dia udah pada hang semuanya di aplikasi lainnya, jadi memang terbatas seperti itu kalau mengupdate RAM-nya gitu. Makanya saya kemarin, karena memang hobinya nge-YouTube akhir-akhir ini karena daring Bu, jadi kita pada hobi nge-YouTube ini yang mudah-mudah, memang saya saya ini kan banget alokasikan untuk membeli komputer dengan CPU yang RAM-nya gede, jadi lebih fleksibel untuk ngedit-ngeditnya di rumah gitu Bu. Tapi kalau memang kita dibatasi ya berarti di sekolah nanti diapakan gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari untuk Iqbal. Terima kasih Pak Iqbal, Bu Yuli. Ada lagi Bu yang kira-kira mau ditanyakan atau saran untuk kegiatan kita ke depan nantinya? Nggak ada, baiklah. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kini tiba saatnya pada acara terakhir kita yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada sikap maupun tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di link chatnya ada sedikit ini Bu absen sama ada beberapa satu form angket yang diminta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi di awal pertemuan dari kegiatan ini. Nanti saya share juga di grup ya. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu dari kita untuk pertama ini. Mungkin saya akan Kehadiran. end meetingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.